sedang dilaksanakan di sekolah masing-masing oleh calon guru penggerak. Jadi kemarin saya permisi sama kepala sekolah supaya melaksanakan ini. Rencana Bapak itu kemarin sebenarnya sewaktu rapat pembagian tugas, cuma kita rapat pembagian tugasnya sudah selesai jam berapa. Dan kalau dilaksanakan lagi seperti ini, guru-guru sudah pasti keberatan. Jadi saya minta kemarin udah guru-guru akuntansi aja lah. Mungkin untuk kegiatan berikutnya boleh sama guru-guru jurusan yang lain. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa ini saya bawa dalam ajaran agama Katolik. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat berkat yang Engkau berikan bagi kami. Terkhusus saat ini Engkau pertemukan persatukan kami di ruangan ini Bapa. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami ingin berbagi belajar bersama. Semoga Engkau berkenan hadir memberkati kami satu persatu. Adalah ya Tuhan, kami ingin belajar, kami ingin mendengarkan. Semoga Engkau berkenan. Inilah doa kami Tuhan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Baik Bapak Ibu, kegiatan ini adalah aksi nyata. Sebenarnya di dalam guru penggerak itu ada 10 modul, dan ini adalah modul yang keempat. Setiap modul itu harus ada aksi nyatanya di sekolah. Kalau yang pertama, kedua kemarin sama siswa, yang aksi nyata ketiga kemarin guru dengan siswa, dan aksi nyata yang keempat ini dengan guru semua. Jadi nanti modul kelima ada lagi sampai modul ke-10. Jadi setiap alur pembelajaran itu disebut dengan alur merdeka. Jadi adalah tahapan-tahapannya, diakhirilah dengan huruf A, merdeka itu aksi nyata. Inilah tahapan terakhir modul di 1-4. Jadi nanti mungkin juga untuk pembelajaran ini boleh kita terapkan alurnya itu alur merdeka memang. Dimulai dari diri, mulai dari diri dulu memahami konsep. Kemudian ada elaborasi itu kerja kelompok. Kemudian ada merdeka, ini itu dia berdiskusi dengan satu-satu tim. Kemudian ada refleksi ya, ada mulai dari diri, elaborasi, refleksi, kemudian ada eksplorasi konsep, ada demonstrasi kontekstual. Terakhir nanti ada A-nya aksinya, jadi harus ada diterapkan dia apa yang dipelajari. Nah, mungkin itu sekedar berbagi aja. Nah, untuk aksi nyata yang keempat ini itu adalah diseminasi penerapan budaya positif. Diseminasi itu artinya diharuskan berbagi, jangan hanya kita aja yang tahu gitu. Jadi kalau kami sudah diajari, kami bolehlah membagi kepada yang lain supaya yang lain juga tahu. Itulah namanya diseminasi, berbagi pengalaman dan berbagi pemahaman. Nah, yang mau dibagikan sekarang itu adalah penerapan budaya positif di sekolah. Jadi mohon maaf Ibu, Bapak Ibu, saya bukan mengajari, tapi saya mau berbagi apa yang sudah saya pahami dan apa yang saya alami. Jadi nanti kita di sini sistemnya berbagi pengalaman, karena Bapak-bapak Ibu juga pasti sudah punya pengalaman, walaupun mungkin secara teorinya saya yang mendapatkan, tapi pengalaman pasti lebih banyak dari Bapak Ibu, apalagi yang sudah lama mengajar. Jujur ya. Oke. Inilah dia aksi nyata modul 1-4, penerapan budaya positif. Nah, kita mulai dari kata merdeka. Apa sebenarnya merdeka? Kalau dibayang kita, merdeka itu lepas dari penjajah. Ya, tidak ada yang menjajah, bebas. Itu merdeka mungkin menurut pemikiran saya selama ini. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ini adalah Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya bebas dari perintah, tapi cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah yang disebut dengan merdeka. Jadi yang merdeka itu bukan hanya karena dia tidak diperintah orang lagi, tapi dia bisa memerintah dirinya sendiri. Itulah yang baru disebut dengan merdeka. Kalau selama ini kan kita merdeka itu bebas dari orang lain, padahal kita sendiri sebenarnya yang memenjarakan diri kita. Jadi itulah prinsip merdeka menurut Ki Hajar
Dewantara. Nah, kita kan sekarang sering mendengar kata merdeka, merdeka mengajar, merdeka belajar, kurikulum merdeka, semua merdeka sekarang. Nah, jadi kita paham dulu merdeka yang tadi itu merdeka dalam hal apa. Jadi kita juga kan merdeka mengajar katanya. Jadi kita sebenarnya sudah bisa memerintah diri kita sendiri. Saya mau mengajar yang seperti apa? Itu yang merdeka. Nah, dari segi pendidikan, pendidikan itu adalah proses menuntun. Kalau di pertemuan kemarin, mungkin Ibu Luha dan Ibu Sinaga ikut, pendidikan itu adalah proses menuntun anak didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak-anak itu sebenarnya memiliki kodrat alamnya sendiri. Kodrat alam sendiri. Jadi kalau kita selalu bilang selama ini anak-anak itu seperti kertas putih, sebenarnya tidak. Anak-anak itu sudah punya oratan-oratan sendiri dalam lembaran hidupnya, tapi belum nyata. Gambaran-gambaran hidupnya itu sebenarnya ada, tapi belum nyata. Jadi tugas guru itu menuntun anak-anak itu supaya garis-garisnya itu semakin tebal, muncul. Jadi muncul dia gambarnya, tapi yang tidak baik itu jangan digambar. Jadi yang tidak baik itu memang sudah ada dasarnya. Kalau kita tidak munculkan, dia tidak muncul. Tapi yang baik itu, yang itulah yang kita oret, kita gambar. Jadi kodrat alam anak-anak itu ada. Tidak bisa kita ubah itu. Jadi tugas guru adalah menuntun anak-anak sesuai kodrat alam, tapi harus sesuai juga dengan kodrat zaman. Ya, kita tidak bisa memaksakan anak-anak itu pembelajarannya seperti kita dulu. Saya dulu waktu SD seperti ini. Saya waktu SD dulu dicubit guru, nggak menangis, nggak melapor sama orang tua. Nah, sekarang zamannya bukan seperti itu lagi. Anak-anak kita cubit aja udah masuk media sosial, ya kan? Siswa kita semalam ada istilah membuli, kalau dulu itu tidak tersebar, itu sekarang sedikit-sedikit sudah tersebar kemana-mana. Ya kan, itu zaman media sosial. Nah, sekarang kita menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Inilah tujuan pendidikan. Jadi kodrat yang ada pada anak tadi itu kita yang menuntun. Namanya menuntun. Anak-anak kalau baru jalan kan kita tuntun pelan-pelan sampai dia bisa berjalan, kita lepas. Nah, gitu juga pendidikan. Jadi pendidikan itu menuntun secara kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan keinginan mereka. Itu ya Bapak Ibu, itulah menurut Ki Hajar Dewantara. Bahagia tadi itu yang merdeka tadi. Ya, dia bebas dari perintah, tapi dia bisa memerintah dirinya sendiri. Kemudian sekarang kan kita sering dengar profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu di sini ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, inilah yang mau kita capai sebenarnya, tujuan kita untuk anak-anak ini. Ya, secara nasional. Walaupun tadi mereka sebenarnya punya kodrat masing-masing, kodrat alamnya. Tapi untuk nilai-nilai kebajikan ini sifat-sifat positif manusia. Jadi dia punya sifat-sifat dasar positif dalam dirinya yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai kebajikan yang dicapai, yang ingin kita capai sebagai anak Indonesia, murid-murid kita ini minimal maunya mereka memiliki nilai inilah. Makanya disebut dengan profil pelajar Pancasila. Inilah tujuannya. Maunya anak-anak ini punya karakter yang ini: mandiri, bernalar kritis, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini mungkin sering lah kita dengar ini. Lagunya pun sudah banyak. Ya, lagu pelajar Pancasila. Ya, oke. Sekarang kita mau masuk ke dunia anak-anak kita. Kita kan selalu mengharapkan anak-anak ini disiplin. Ya, disiplin. Tapi kita juga mengharapkan anak-anak itu merdeka. Ya. Nah, disiplin itu
Cuman dalam perkembangan sekarang, disiplin itu artinya sesuatu yang dilakukan seseorang. Disitulah dia sebenarnya disiplinnya dari dalam diri sendiri. Jadi yang mau kita capai Bapak Ibu ini sekarang adalah disiplin dari dalam dirinya dulu. Karena kebanyakan kan kita, karena kita sering memerintah, jadi anak-anak ini takut juga sama kita. Iya kan? Terlalu banyak kita perintah, anak-anak jadi menghindar dari kita. Karena belum dari dirinya. Ya. Padahal disiplin itu tadi dia belajar untuk memerintah dirinya sendiri dulu. Dari dalam dirinya dulu, jangan dari orang lain. Nah, ini dia motivasinya. Kalau dia dari dalam dirinya, kalau keinginannya itu dari dalam dirinya sendiri, dia akan menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau dia berbuat sesuatu, kalau saya melakukan ini, saya akan menjadi apa? Saya mau jadi orang seperti apa? Artinya udah dari dalam dirinya, bukan karena dorongan orang lain lagi. Kalau dia dari eksternal, motivasi eksternal itu biasanya dia apa namanya itu menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia supaya saya dipuji, kita berusaha tanamkan sama anak-anak kita. Kemudian di kelas, kenapa saya mengundang wali kelas sebenarnya? Ini sebenarnya lebih banyak ke wali kelas. Di kelas itu kita kan kadang kita yang mendominasi, ya, kita yang membuat peraturan, kita yang membuat tata tertib di dalam. Kalau boleh, maunya itu dari siswa datangnya. Kita sepakat dulu, misalnya, oke, anak kita sepakat dulu, kita buat dulu tata tertib di kelas kita aja dulu. Jadi sepakat buat peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti kepada Bapak Ibu wali kelas, bolehlah dicoba kira-kira bagaimana hasilnya kalau kita rubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Misalnya, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, nah itu kan misalnya dari mereka datang. Nanti kita buat, coba menurutmu apa peraturan yang harus kita buat di kelas ini? Bu, tidak boleh terlambat. Oke, kita catat tidak boleh terlambat. Oke, apa lagi? Tidak boleh mencuri barang orang lain. Oke, kita catat tidak boleh mencuri barang orang lain. Jadi dari mereka semua datang. Kalau kita yang membuat nanti gak ingat dia itu. Tapi kalau mereka yang membuat, mereka yang menyepakati, tinggal kita lengketkan nanti di depan atau di dinding kelas mereka, boleh dilihat setiap hari. Tanda tangani semua atau apa namanya, stempel apa sidik jari. Jadi mereka ingat ada tandanya di situ kalau dia sudah sepakat dengan itu. Ya? Jadi keyakinan kelas itu dia ada keyakinan dari diri mereka sendiri. Jadi bukan peraturan lagi namanya. Ya, kalau peraturan dia di dalam kan ada sanksinya. Tapi kalau keyakinan dari dalam dirinya. Jadi kalau mereka sudah sepakat, ini peraturan coba kita rubah lalu jadi keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu didorong dari dalam diri sendiri. Nah, kemarin di AK1 saya sudah coba buat, tapi memang mereka susun, sudah saya coba buatkan membuat kesepakatan kelas dulu, belum sampai ke keyakinan, tapi bukan peraturan. Ya, kemarin kebetulan jam Pak Junedi lagi kosong, saya masuk di dalam, kami mencoba membuat keyakinan kelas. Nah, saya sudah bilang tempelkan, nanti sidik jari masing-masing pakai tinta stempel, lengketkan di dinding, jadi kalau lewat setiap hari mau ingat. Mereka sebenarnya sudah hampir paham. Jadi ketika mereka menyampaikan idenya kemarin, coba kira-kira apa peraturan kelas kita? Menjaga peralatan kelas, Bu, tidak boleh merusak. Karena itu sudah dari dirinya berarti. Bukan ibu lagi. Sabunnya dijaga ya, tempel nggak boleh hilang. Bukan dari guru lagi. Menjaga peralatan kelas. Jadi mereka itu datangnya. Nah, jadi itulah dia. Kalau boleh itu dicoba di kelas masing-masing. Coba membuat keyakinan kelas. Mereka yang menyepakati peraturannya. Mereka kemarin bilang, Bu, kalau absen 3 kali dendalah 20.000. Oh jangan, kalau itu kutipan liar. Nanti bahaya kita kalau masalah uang. Nanti itu wali kelas yang mengaturnya. Gitu. Jadi kita tetap memberikan arahan, tapi masukan dari mereka. Ya, nah, nanti kita boleh coba Bapak Ibu. Nah
yang kita hadapi bukan hanya wali kelas, guru juga. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Kenapa mereka misalnya sering terlambat? Kenapa mereka sering tidak mau mengerjakan tugas? Kenapa mereka sering melanggur atau ngantuk di kelas? Sebenarnya ada kebutuhan mereka yang mau mereka penuhi. Kalau tadi dibilang mereka lagi butuh perhatian, iya lebih banyak. Siswa kita ini butuh perhatian, lebih banyak siswa kita yang seperti itu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin sebenarnya mereka penuhi. Kenapa mereka melakukan itu? Kebutuhan dasar itu yang pertama kesenangan. Mereka ingin memenuhi kesenangannya. Yang kedua dia membutuhkan cinta kasih sayang. Mungkin di rumah dia kurang perhatian. Disinilah dia berbuat supaya dia diperhatikan. Jadi dia butuh kasih sayang. Yang ketiga, dia butuh penguasaan. Dia mau menunjukkan kalau dia bisa menguasai orang lain. Dia lebih dari orang lain. Ini kebutuhan dasar. Kemudian ada kebebasan. Dia ingin bebas. Ya, kita ini pasti ingin itu. Ini namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Kemudian bertahan hidup. Makanya anak-anak kadang Bu lapar. Permisi ya Bu, mau ke kantin. Memang karena dia ingin mengisi perutnya. Padahal dia bertingkah di kelas, padahal dia karena sebenarnya ingin makan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak bisa lepas dari siswa kita. Jadi kalau ada masalah siswa yang kita hadapi, sebenarnya ada di antara yang 5 ini yang ingin mereka penuhi. Nah, tugas kita di situ mau mencoba melihat apa kebutuhannya. Nah, tadi mengasihkan siswa bermasalah, sekarang dari kitanya, dari gurunya. Ketika ada masalah, kita mau di posisi mana? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama dia sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. 5 posisi ini pasti pernah kita perankan semua. Tapi lebih di mana kita lebih sering? Kalau saya sesudah belajar ini, saya merasa saya di posisi yang kedua. Saya lebih sering membuat orang merasa bersalah supaya dia berubah. Gitu. Pemikiran saya, kalau saya langsung mengkolek langsung dari dirinya langsung, pasti dia berubah. Gitu. Ternyata ada hal negatif kalau kita membuat ada di posisi kontrol yang kedua juga bermasalah. Pertama juga nanti ada konsekuensinya. Ini coba kita lihat. Ini ada video. Pancasila
baru dia apa namanya ya, kalau tidak ini kau tidak bisa masuk keliling lapangan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang terlambat, dia tuh sini, kenapa terlambat? Anaknya masih mau menjelaskan kenapa dia terlambat, langsung aja udah sana buang sampah, misalnya gitu. Padahal tadi kan kita ada 5 kebutuhannya. Kenapa dia terlambat? Mungkin ada alasannya. Nah, tapi karena kita mengambil posisi penghukum, pokoknya dia salah hukum. Nah, gitu. Itu dia posisi penghukum. Nah, kalau anak-anak ini kita ambil posisi penghukum, ini anaknya cenderung memberontak. Kita pinginnya dia dihukum biar dia sadar, tapi itu tidak akan sadar, dia jadi memberontak. Malah karena kejadian sepeda motor gurunya diambil pentilnya. Itulah karena kita mengambil posisi sebagai penghukum. Kita ini sebenarnya niatnya bagus, salah hukum, gitu. Tapi ke anaknya dia tidak terpenuhi kebutuhannya, padahal dia pasti ada kebutuhannya. Kalau di video itu sebenarnya dia terlambat karena dia terlambat ke sekolah karena dia terlambat menyetel alarm. Dia kecapean membantu orang tuanya, jadi dia terlambat menyetel alarm karena kesiangan. Jadi ada alasan dibalik tindakan siswa itu. Nah, ini hasilnya kalau mengambil posisi penghukum. Biasanya guru itu berkata, patuhi aturan saya, awas kalau terlambat sekali lagi. Itu dia posisi penghukum. Hasilnya murid akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Dia tidak menilai ke dirinya, karena kita sudah menghukum dia berdua. Nah, itu kalau kita mengambil posisi penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kalau saya, setelah saya refleksi diri saya sendiri, saya sering membuat kesini. Kalau posisi kita mengambil kontrol membuat rasa bersalah, ketika siswa melakukan kesalahan, kita langsung mengulik bagian terdalamnya dia. Enggak kasihan sama orang tua, nah? Enggak kasihan sama ibu, capek kali mendidik kamu. Kasihanlah, tolonglah. Jadi kita membuat dia merasa bersalah. Ya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Udah berapa kali dosen nanti ibu ditegur kepala sekolah. Seolah-olah ibu nggak bisa membimbing kau. Kasihan sama ibu. Tolong ya. Itu kita membuat dia merasa bersalah. Kalau saya selama ini sering di posisi ini. Misalnya si Ikhlas, kan kita tahu dasarnya dia anak yatim piatu. Jadi kita kadang gimana ya supaya berubah anaknya. Kasihan sama bapak tuamu. Kau tinggal sama bapak tuamu. Jadi kita membuat dia merasa bersalah gitu. Pinginnya dia berubah. Ternyata ada negatifnya. Negatifnya siswa akan menyembunyikan atau menyangkal dirinya, berbohong ke dirinya, menyalahkan dirinya. Ya saya begini ya. Jadi dia menarik diri, menyalahkan dirinya. Ternyata saya tidak bisa berguna bagi orang. Saya menjadi beban bagi orang. Gitu. Itu kalau posisi yang kedua. Oke. Yang posisi yang ketiga, kita membuat dia serasa teman. Kalau kita tingkat SMK mungkin banyak kita membuat seperti ini, kita anggap teman lah. Kalau kita buat dia seperti teman kita, mudah-mudahan dia berubah. Nah, kalau posisi teman biasanya gue berkata, ayo bantu demi bapak ya. Ayo ingat bantuan bapak selama ini, mulai kan? Itu kita merasa sebagai teman, kita dekat. Ini bagus, tapi negatifnya ada. Dia akan berbuat yang baik, akan melakukan lebih baik lagi. Tapi kalau hanya sama guru yang itu, sama guru yang tidak menganggap dia teman, tidak akan berbuat seperti itu. Jadi dia nanti butuhnya teman semua gurunya. Jadi dia kalau kita buat seperti ini, dia akan berbuat pingin baik, tapi hanya untuk guru yang menganggap dia teman-teman. Kalau yang lain, dia biasa-biasa aja. Itu. Tapi ini pun sering kita lakukan ini, karena kita mengambil posisi sebagai teman. Bila perlu kita juga bisa sebagai penghukum. Cuma kita tahu batasnya di mana. Dasar dulu kebutuhan dasarnya apa sebenarnya dia melakukan kesalahan. Yang keempat, pemantau. Ini biasanya orangnya yang tegas lagi. Peraturan jam berapa masuk? 7.20. Sekarang jam berapa? 7.30. Terlambat atau tidak? Terlambat. Oke, sana. Jadi dia berdasarkan data. Kalau kau salah, apa hukumannya? Nggak bisa apa-apa. Jadi dia berdasarkan data-data. Masuk jam berapa? Terlambat berapa menit? Hukumannya apa? Jadi dia orangnya mungkin kayak apa ya? Kalau di sekolah
guru seperti ini, dia pemantau. Kemudian yang kelima, manajer. Inilah tingkatan yang terakhir. Kalau dia manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi untuk masalahnya. Jadi di tahap ini, inilah sebenarnya tahap yang paling tinggi yang mau kita capai. Tapi ini kan proses, ya. Kita kan masih proses belajar terus. Kalau mungkin Bapak Ibu Binem atau Ibu Menkem udah pengalaman, ya, udah lebih banyak pengalamannya tentang ini. Mungkin kita di 5 posisi ini pernah sebagai penghukum, pernah membuat rasa bersalah, pernah sebagai teman, kita menganggap dia teman, pernah sebagai pemantau. Pokoknya peraturan ini lewat 15 menit nggak boleh masuk, sesuai data-data. Kau sudah berapa kali terlambat? 3 kali. Absen di UBP, itu kan sesuai data. Nah, yang terakhir dia manajer. Kita harapkan sebenarnya guru itu sampai pada tingkat manajer, di mana dia bisa sebagai temannya, bisa menerima mengulik kebutuhannya apa. Jadi di sini dia guru bertanya sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Ada namanya restitusi. Kalau di BP, guru BP pasti paham kan? Mereka kuliahnya pasti belajar ini. Jadi menangani masalah itu dia tahapannya segitiga restitusi. Jadi tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat rasa bersalah tanpa mengetahui alasannya. Jadi kalau kita belajar sama guru BP, mereka paham kali ya. Tapi kita kan guru, kita belajarnya kuliah dulu tidak sampai ke BP, walaupun ada mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, yang pertama dia kalau ada masalah dia pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Yang stabilkan identitas itu misalnya gini, nggak apa-apa, ibu juga pernah berbuat seperti itu. Jadi misalnya dia terlambat, ibu juga dulu pernah terlambat. Jadi dia merasa nyaman ketika dia mengungkapkan alasannya kenapa dia terlambat misalnya. Jadi dia kita mencoba dia merasa nyaman dulu mengutarakan apa kebutuhannya, 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita validasi kebutuhannya. Ya, kita validasi kebutuhannya, apa sebenarnya alasannya, kita dengarkan, kemudian kita mencoba menurutmu bagus nggak seperti itu. Nah, tadi hubungannya ke kesepakatan kelas tadi, peraturan kelas yang tadi. Kita sudah sepakat keyakinan kelas kita seperti menurutmu, kamu langgar peraturan atau enggak? Melanggar keyakinan kita atau enggak? Iya Bu. Kira-kira gimana solusinya? Nah, itulah dia tahapan-tahapan segitiga restitusi. Kita hanya sebagai manajer. Dia yang akan mencari solusi untuk permasalahannya. Ya, ini segitiga restitusi. Nanti mungkin wali kelas banyaklah menghadapi ini karena kan anak-anaknya banyak 36 orang. Mungkin 1 orang berkasus dalam 1 bulan berarti 26 kali berada menghadapi kasus-kasus ini. Banyak masalah. Jadi mungkin nanti bolehlah diterapkan segitiga restitusi sebelum kita serahkan ke BP. Jadi kan itulah wali kelas orang tuanya di dalam. Dicoba dulu digali kebutuhannya apa, kemudian alasannya apa, kemudian dia sendiri mencari solusinya. Kita hanya mengatakan kira-kira apa yang bisa kau perbuat untuk senang lagi seperti ini misalnya. Jadi dia mencari solusi untuk kebutuhannya sendiri. Ini sebenarnya video juga, video yang kedua, tapi karena videonya nggak bisa dibuat di laptop. Nah, ini sebenarnya contoh kasus. Nanti kasusnya banyak lah kita hadapi. Kita juga pasti banyak menghadapi kasus-kasus di sini. Hanya itu sebenarnya bolehlah diterapkan segitiga restitusi. Ya, jadi kalau ada masalah kita stabilkan dulu identitasnya supaya dia merasa nyaman untuk mengungkapkan alasannya, mengungkapkan kebutuhan apa yang mau dia penuhi. Setelah itu baru kita tanya kenapa dia melakukan itu, apa solusinya. Tapi dengan tetap arahan dari kita sebagai gurunya. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita boleh diskusi, boleh tanya jawab kalau ada yang perlu dipertanyakan. Nah, kalau ada video tadi lebih panjang, lebih enak kita menonton video. Nanti videonya boleh saya bagikan di grup aja. Ya, video dari YouTube sudah saya ambil. Oke, ada Bapak Ibu yang mau ditanya?
Bu Risma, kalau saya ambil kesimpulan dari apa ini ini judulnya kan diskriminasi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Tadi kan keyakinan itu kelas bagaimana peraturan yang sudah ada kita buat menjadi suatu keyakinan. Keyakinan kelas itu berarti ada kesepakatan wali kelas dengan siswa yang ada di dalamnya. Nah, jadi bagaimana menerapkannya kepada siswa? Tadi kan kata sepakat ini kadang-kadang sudah kita ACC-kan atau sudah kita setujui apa yang menjadi kemauan mereka, tapi kadang-kadang masih banyak juga siswa yang pro kontra gitu loh, pro kontra dengan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka. Padahal salah satu mungkin tujuan dari pembicaraan kita ini adalah bagaimana meminimkan pemberian hukuman kepada siswa, kan begitu. Nah, yang menjadi kendala kita kepada Bapak Ibu guru, bagaimana membuat ya kesepakatan ini ke dalam kelas. Nanti pasti akan ada perbedaan dengan kelas yang lain. Jadi sehingga nanti ada komplain dari kelas lain atau guru-guruan, loh, kenapa kelas kalian begini? Kenapa kelas kalian begini? Itu bagaimana nanti dapat pada sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Subalahi. Keyakinan kelas, namanya kelas kita mulai dari diri kita dulu. Ketika kelas kita sudah mulai, mudah-mudahan yang lain bergerak juga. Sama seperti kami harusnya juga berbagi. Jangan hanya saya aja yang tahu misalnya kan. Nah, keyakinan kelas itu kan kesepakatan yang di dalam. Jadi 36 siswa dipimpin sebenarnya keyakinan kelas kesepakatan semua itu guru mata pelajaran. Jadi ketika guru mata pelajaran masuk, mulailah dengan membentuk kesepakatan dulu. Ya, jadi misalnya guru matematika masuk, kalau itu kan dia akan 10/2. Tapi ketika dia masuk di kelas 1, buat juga lah kesepakatan ketika belajar matematika, apa kesepakatan kita. Jadi ketika ada yang misalnya melanggar, ingat nggak itu? Ingat nggak kesepakatan kita apa? Jadi kesepakatan itu dibentuk bersama. Ketika itu sudah dibentuk bersama, harapan kita kan lebih minim lah pelanggaran. Karena itu kan dari mereka sendiri datangnya. Nah, tadi pertanyaan lain, bagaimana dengan kelas lain? Misalnya kelas kita sudah bentuk kesepakatan keyakinan seperti ini. Keyakinan itu kan tadi dari dalam diri siswa yang di kelas kita. Ketika kita sudah bisa bergerak, artinya sudah bisa baik, itu kan pelan-pelan akan menular ke orang lain. Ketika ada yang melanggar keyakinan, disitulah tadi kita terapkan yang namanya kembali lagi ke segitiga restitusi. Jadi kalau ada masalah, memang pasti banyak masalah. Namanya pun kepala orang 36 menyatukan 36 nggak susah, sedangkan kita berumah tangga 24 aja susah, ya kan? Apalagi ini 36. Tapi itulah fungsinya tadi, dibentuk dulu di awal pembelajaran itu kesepakatan. Jadi ke depannya nanti kita akan tetap, misalnya ibu nanti masuk lagi membimbing sebagai wali kelas, ingatkan lagi keyakinan kelas kita. Jadi dia harus memang diingatkan lagi, tidak boleh hanya di awal udah betul sampai 1 tahun nggak ingatkan lagi. Nah, makanya kalau boleh keyakinan kelas itu dibuat dan ingatkan lagi, jadi pakai tanda tangan boleh, jari masing-masing biar diingat. Nah, Bapak itu kenangan kelasnya lah itu. Iya, itu kenangan kelasnya. Kalau kita akuntansi ada bagian akun, ya kan? Itu pelajaran. Nah, keyakinan kelas itu pun buatlah supaya melekat di hati mereka. Ingat tiap pagi bertanggung jawab. Misalnya dia bertanggung jawab dengan tugas sekolahnya, berpenampilan rapi. Jadi dia ketika rambut gondrong di angka 1 kemarin sepakat mereka perempuan itu ikat rambut yang panjang rambut, yang pendek rambut rapi. Jadi mereka sepakat berpenampilan rapi. Laki-laki juga sepakat semalam berpenampilan rapi, Bu, kaos kaki putih, sepatu kami hitam. Mudah-mudahan nanti berdua tinggal menerapkan, karena mereka yang semalam memasukkan itu semua. Banyak mereka minta semalam ada 17 permintaan, kami rampungkan menjadi 9 keyakinan kelas. Jadi tinggal step-step tangan masing-masing. Mudah-mudahan mereka ingat apa yang mereka katakan, daripada kita yang menyampaikan, mereka tidak akan ingat apa-apa. Jadi motivasi internal dulu. Ya, mudah-mudahan kalau mulai dari kelas kita, kemudian pelan-pelan menular ke sekolah.
ke kelas lain, mudah-mudahan sekolah kita juga nanti bisa menerapkan. Sebenarnya kan lebih luas maunya sekolah menerapkan, ya kan? Cuma kan lebih besar, 5 jurusan. Kita mulai dulu dari akuntansi dulu. Gitu. Oke, mulai ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mengenai kasus tadi yang sudah diceritakan, yang menjadi pertanyaan dari saya, mungkin dalam memilih teknik tadi itu ada dunia berhukum, ada dunia yang harus menggunakan sebagai teman, harus ada sebagai manajer. Jadi kalau kita menemukan kasus lah, misalnya, mungkin yang jadi kendala sama guru, mungkin mana yang perlu, mana yang perlu kita menggunakan teknik atau sekaligus semua. Nah, itu mungkin agak kendala kan sama guru kan, karena kan karakter sifat siswa itu berbeda-beda. Sebenarnya mungkin kita menggunakan yang namanya untuk teman juga ada gunanya, sebagai guru penghukum juga ada gunanya. Jadi menggunakan itu ya mungkin agak banyak mungkin guru terkendala di situ karena sesuai ini kan. Tadi berarti posisi kontrol dulu namanya ya. Kita mengambil posisi sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer. Tadi kan semua ada positifnya, ada negatifnya. Kalau sebagai penghukum tadi, ke siswanya negatifnya apa? Muridnya memberontak, ya kan? Mungkin banyak kita tengok di sini gurunya terlalu tegas, kalau kita bilang terlalu tegas. Akhirnya pentil sepeda motornya dibuka atau headnya lain apa gitu. Anaknya memberontak. Tapi karena kita perlu juga menggunakan ini ketika kita sudah melakukan yang lain tidak bisa, boleh juga menggunakannya. Tapi kita ada lagi pendekatan sama anaknya supaya jangan muncul jiwa pemberontaknya. Artinya di sini tadi Pak yang mau saya tegaskan, pahami dulu kebutuhan dasarnya siswa itu apa. Jangan gitu salah hukum. Kan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan itu pasti didasari dengan kebutuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang siswa lakukan, itu pasti ada kebutuhan yang mau dipenuhinya. Misalnya dia butuh kasih sayang, dia sering terlambat, atau dia sering cabut. Apa kira-kira kebutuhannya? Kalau dia sering terlambat, mungkin dia harus bantu orang tuanya. Ada kebutuhan dasar yang harus dia penuhi. Dia bertahan hidup. Kalau dulu siswa akuntansi pernah dia ternyata malam-malam harus panggil di terminal kan? Akhirnya dia tiap pagi terlambat. Sesudah kita tahu dia alasannya seperti itu, akhirnya kita memaklumi oh dia terlambat gara-gara itu. Akhirnya kita pahami dulu kebutuhan dasar anak itu kenapa dia melakukan itu. Jangan langsung jadi penghukum supaya dia jangan memberontak. Nah, kadang kita boleh juga membuat rasa bersalah, tapi jangan sampai anak itu menyalahkan dirinya sendiri. Nanti dia menjadi orang yang tertutup sama orang lain. Ternyata saya tidak bisa apa-apa, saya nggak bisa membuat orang lain bahagia, saya nggak bisa berguna bagi orang lain. Itu kan nanti anaknya jadi introvert kan? Nah, mungkin inilah tugas guru yang sulit tadi. Makanya tadi saya bilang guru itu tugasnya menuntun kodrat alam dan kodrat cipta. Pelan-pelan akhirnya kita akan memahami siswa. Ketika kita memahami siswa, nanti kita akan terbiasa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, jadi ini memang proses panjang, tidak bisa langsung gitu praktek bisa segitiga restitusi, nggak mungkin. Anak-anak juga proses, kita juga belajar. Oke, itu ya Pak Sri ya. Oke, udah cukup. Bapak ada lagi? Mungkin ini nanti diskusinya masih panjang, boleh kita diskusikan di luar. Untuk pertemuan kali ini mungkin sudah cukup, atau ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan? Oke, baik. Kalau ada lagi Bapak Ibu, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu untuk saya dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan, kurang pas menurut Bapak Ibu, karena saya juga masih dalam proses belajar. Mudah-mudahan kita bisa berbagi. Kalau kami bergerak, menggerakkan. Kalau kami sudah tergerak, bergerak harus menggerakkan. Jadi jangan diam sama kami sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Untuk menutup
kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Dalam pertemuan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu di mana Engkau sudah menyertai kami dan menemani kami di dalam melakukan pertemuan kami pada siang hari ini, yaitu dalam rangka program Kurikulum Merdeka yang akan dibawakan presentasi oleh Ibu Risma untuk mengajarkan, menerapkan sebagai calon guru penggerak agar kami sebagai guru dapat menerapkan kepada anak didik kami nantinya. Tuhan, apa yang sudah boleh kami dengar bersama dan kami diskusikan bersama, kami percaya kepada Tuhan, Engkau memberkati sehingga itu dapat kami terapkan dengan baik kepada anak didik kami. Juga Tuhan, kami berdoa kepada Ibu Risma sebagai calon guru penggerak. Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan, Tuhan mampukan dia sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga Tuhan proses belajar mengajar dalam menerapkan kurikulum merdeka dapat diterapkan dengan baik bagi anak didik kami nantinya. Tuhan, jikalau sebentar kami juga akan berpisah dari tempat ini, biarlah pertemuan kami ini boleh menjadi baik dan biarlah kami semuanya boleh menjadi guru yang baik dan dapat menuntun, membimbing, mengarahkan anak-anak kami sehingga ada satu perubahan, ada keberhasilan bagi anak-anak kami yang dapat kami terapkan di sekolah SMK Negeri 1 Pematang Siantar yang kami cintai. Terima kasih Bapa, di atas segalanya kami akan mohon ampun akan dosa dan pelanggaran kami, karena di dalam kasih Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Amin.